Di depan saya ini ada kitab, namun kitab ini tidak kaleng-kaleng. Maksudnya tidak kaleng-kaleng untuk dibahas, karena ini adalah kitab yang aneh dan terkesan menjadi kitab yang menambahkan kitab, seakan-akan Al-Quran ini tidak sempurna. MUI sudah 2 kali mengeluarkan fatwa, tahun 80 dan tahun 25. Jadi tidak ada lagi Nabi dan Rasul seperti Muhammad SAW. Ya, jadi ketika ada orang mengklaim punya Nabi Rasul, jelas menyimpan. Di sini ada kalimat inna arsalna Ahmada ila qaumihi, karena ini bukan wahyu, jadi nggak enak. Ya, nggak enak itu ya. Inna arsalna Ahmada. Jadi sesungguhnya kami menurunkan Ahmad. Ahmad ini Mirza Ghulam Ahmad itu, nabinya orang Ahmadiyah itu. Jadi sebagai Rasul baru begitu. Jadi selalu ada ayat Quran, tapi ada dirangkai dengan tambahannya sendiri. Alhamdulillah, keajaiban pertolongan dari Allah. Kami berjuang selama 3 tahun untuk mengurus perizinan ini. Masjid Hagia Sophia Kota Malang sudah mendapatkan surat izin semuanya, surat izin terlengkap di Indonesia, dan sudah mengebor air dengan kedalaman kurang lebih 86 meter, menembus batuan cadas yang keras. Habis kemarin untuk pengeboran air kurang lebih 160 juta rupiah. Dan saat ini sekarang lagi proses untuk penggalian basement. Rencananya akan segera dibangun pondasi. Berkat dukungan dan doa dari Anda semuanya, Masjid Hagia Sophia Kota Malang akan menjadi mercusuar dakwah dan pusat pembinaan mualaf nasional, berada di kawasan puncak tertinggi di Kota Malang dengan view 360. Nilai lebihnya adalah Masjid Hagia Sophia Kota Malang akan menjadi masjid yang ramah untuk semua non-muslim, terutama. Kalau muslim pasti. Jadi nanti di bagian soft belakang akan kami sediakan tempat duduk bagi siapapun non-muslim yang mau belajar sholat atau ingin melihat tentang indahnya ibadahnya orang muslim. Dan tentunya nanti pasti akan kami sediakan pusat informasi kepada saudara kita non-muslim yang ingin belajar Islam. Begitu masuk ke Masjid Hagia Sophia Kota Malang, akan mendapatkan banyak sekali informasi pengetahuan tentang Islam dan perbandingan agama. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, kami saat ini berada di Kota Bekasi, di kediaman Tuan Guru yang kami muliakan, Kiai Haji Abu Didat, dan beliau adalah satu-satunya di Majelis Ulama Indonesia yang ahli kristologi. Nah ini, saya kasih contoh. Boleh minta tolong di zoom. Nah ini. Kiai Haji Abu Didat, pakar kristologi Indonesia. Di sini di kediaman beliau sedang banjir buku. Jadi yang namanya buku ini seperti lautan di sini, dan juga banjir sertifikat. Jadi sertifikat ini ditempel di sepanjang tembok, mulai tembok sana sampai sana, semuanya di sini. Ini adalah penghargaan dari Gontor. Dari mana nih Kiai? Gontor ya. Nah, ini pakar kristologi Indonesia. Pemirsa yang kami muliakan, di depan saya ini ada kitab. Namun kitab ini tidak kaleng-kaleng. Karena apa? Maksudnya tidak kaleng-kaleng untuk dibahas. Karena ini adalah kitab yang aneh dan terkesan menjadi kitab yang menambahkan kitab, seakan-akan Al-Quran ini tidak sempurna, sehingga perlu ditambahkan kitab suci baru bernama Tadhkirah. Jadi ini yang menciptakan adalah dari umat Islam sendiri sebagai wahyu tambahan.
setelah dari wafatnya Rasulullah Muhammad ada nabi baru yang datang, yakni nanti kita bahas siapa nabi baru yang datang itu, yang diklaim sebagai nabi atau mengklaim dirinya sendiri sebagai nabi. Tadhkirah itu artinya tiket ya, tiket, mungkin tiket menuju surga kali ya. Jadi Hadratu al-Masihi al-Mau'udi alaihissalam artinya adalah Mesias yang dijanjikan, semoga kedamaian menyertainya. Jadi Mesiah atau Nabi yang dijanjikan. Ini. Kemudian kenapa saya bilang ini adalah aneh? Karena ini bisa kita lihat intinya saja. Inti dari kitab ini. Di sini tertulis wahyun muqaddasun. Artinya adalah wahyu yang suci. Kalau kita tahu Alkitab Bible maksudnya, Biblenya orang Kristen kan biasanya tertulis Alkitabul Muqaddas ya, atau kitab suci, atau kitab yang disucikan, begitu. Jadi ini adalah wahyun muqaddasun, wahyun muqaddas artinya adalah wahyu yang suci. Di sini tertera begini, ini tulisan ini. Ini kalau kita baca panjang ini, cuman karena harokatnya ini unik, jadinya bisa dipendek, dimampetkan. Tulisan ini yang begitu panjang bisa menjadi ringkas ya, penempatan posisinya. Mungkin minta dibantu di zoom yang ini ya, di zoomkan yang ini. Saya bacakan, kurang lebih bacanya begini. Ru'ya wa kasyuf hadrati al-Masihi al-Mau'udi alaihi salatu wassalam wahyun muqaddasun wa muta'allaqatu al-wahyi. Artinya begini, penglihatan dan wahyu dari Mesias yang dijanjikan, semoga kedamaian menyertainya. Jadi ini jelas sekali tertulis adalah wahyu. Kemudian yang lalu saya sempat mempertanyakan kepada beberapa orang bahwa apakah Tadhkirah ini adalah kitab suci bagi kalangan Ahmadiyah. Jadi ini kitab yang mereka sangat diagungkan oleh kalangan Ahmadiyah ini, kitab ini, Tadhkirah ini. Saya sempat bertanya kepada beberapa kalangan. Jadi ada beberapa kalangan yang menjawab bahwa ini sebenarnya bukan kitab baru, bukan kitab tambahan dari Al-Quran, bukan kitab sucinya Ahmadiyah. Tetapi ini disinyalir katanya adalah tafsiran dari Al-Quran. Itu. Jadi saya yang menjawab terkait ini kepada saya bukan hanya satu orang, dua orang. Beberapa orang menjawab bahwasanya ini bukan kitab suci katanya, tapi adalah tafsiran dari kitab suci Al-Quran, kitab sucinya umat Islam. Nah, yang menjadi persoalan ini coba saya bacakan. Ini mewakili saja. Kalau kita baca ini coba kita baca ini secara ringkas saja. Paragraf ya, satu paragraf ini. Ini menarik karena ini mewakili dari isi dari kitab ini. Kalau isi kitab secara keseluruhan bentuknya seperti ini, tanpa harokat, tanpa aiu, tanpa fathah kasroh dhammah, tanpa tanda baca. Jadi ini bentuknya Arab gundul dan khatnya itu khat yang miring-miring, khat yang kuno, yang lama ya. Ini coba kita bacakan di sini. Wa ra'aitu dzata lailatin wa ana ghulamun. Jadi ini adalah Mirza Ghulam Ahmad ini. Ana ghulamun. Hadits as-sinni ka'anni fi baitin latifin nadhifin yudhkaru fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ayyuhan nas aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'asharu ila hujrah. Fadakhaltu ma'ad dakhilin fabashsha bi hina wafaituhu wa hayyani bi ahsani ma hayyaituhu wa ma ansa husnahu wa jamalahu wa malahatahu
wa tahannunahu ila yaumi hadza syaghafani hubban, dan seterusnya, bla 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 bla. Coba saya artikan sekilas saja, sekilas. Dan suatu malam ketika aku masih kecil, aku melihat bahwa aku berada di sebuah rumah lumpur yang tertata rapi. Rumah lumpur itu rumah yang terbuat dari apa ya, batu bata lumpur gitu ya, begitu. Jadi dindingnya terbuat dari lumpur begitu. Rumah zaman dulu, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, maka aku berkata, wahai manusia, di manakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada? Mereka menunjuk ke sebuah ruangan, lalu aku masuk bersama orang-orang yang masuk. Beliau menyambutku dengan hangat dan aku bertemu dengannya. Beliau menyambutku dengan salam terbaik yang pernah kuterima. Aku tak akan pernah melupakan keindahan, pesona, keanggunan, dan kasih sayangnya hingga hari ini. Beliau adalah kekasihku. Wajah Husain menarik perhatianku. Jadi ini bercerita tentang Husain ya. Dia berkata, apa ini di tangan kananmu Ahmad? Ini Sayyidina Husain, cucu Rasulullah, itu bercakap-cakap dengan Ahmad. Ahmad di sini adalah bukan Nabi Muhammad, tapi Ahmad ini adalah Mirza Ghulam Ahmad, sosok tokoh yang diagungkan oleh Ahmadiyah. Aku melihat dan mendapati sebuah buku di tangan kananku. Terlintas dalam pikiranku bahwa itu adalah salah satu tulisanku. Aku membaca, wahai Rasulullah, sebuah buku dari tulisanku. Kemudian aku melihat dan seterusnya. Ya, ini cerita, kurang lebih ini cerita apa ya? Tapi di sini ada persoalan. Persoalannya adalah begini. Di sini tercantum bahwa kemudian aku terbangun, menangis, dan Allah menanamkan dalam hatiku bahwa yang telah mati itu adalah Islam, dan seterusnya, bla 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 bla. Dan Allah akan menghidupkannya kembali melalui diriku dengan pengalaman spiritual dalam diri Rasulullah. Semoga Allah memberinya berkah dan keselamatan, dan apa yang membuatmu tahu mungkin waktunya sudah dekat, kamu akan termasuk di antara orang-orang yang menunggu, dan dalam penglihatan ini Rasulullah membimbingku. Jadi dalam kitab ini, Tadhkirah ini semacam ada bercerita tentang pewahyuan dari Mirza Ghulam Ahmad. Dia mendapatkan wahyu tapi melalui mimpi-mimpinya. Dia terbangun tadi, dia bercerita bahwa dia terbangun dalam tidurnya dan dia kaget, dia menangis, dan dia menyatakan bahwa Islam akan bangkit melalui dirinya. Allah akan membimbingnya dan juga termasuk atas bimbingan dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah ini kita akan membicarakan tentang ini, kitab hijau ini yang sangat tebal ini. Bersama Kiai Haji Abu Didat, beliau dari Ketua LDK Lembaga Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia Pusat. Tentunya beliau sangat berkompeten membahas tentang ini. Apakah ini kitab suci atau bukan? Apakah itu golongan Ahmadiyah dan seterusnya? Karena Kiai Ahmadiyah ini cukup besar ya, terutama di Inggris, dan menurut Kiai Abu Didat bahwa Ahmadiyah ini banyak sekali yang menjadi marketnya itu adalah dari kalangan Kristen, terutama bukan dari kalangan Islam, tapi dari kalangan Kristen, disyahadatkan masuk Islam, kemudian baru ikut gerakan Ahmadiyah. Mereka kuat dari kristologinya, jadi mereka memang kaderisasinya dari penyebaran keilmuan tentang kristologi, bagaimana pembelajaran tentang Bible dan seterusnya, sehingga orang-orang Kristen ini tarik untuk masuk ke kalangan Ahmadiyah, begitu. Nah, silakan, monggo Kiai Abu Didat barangkali. Termasuk ini di Bogor ini, saya dapat informasi bahwa ada satu kampung itu mayoritas Ahmadiyah, ya, di Bogor dekat sini. Itu ada satu kampung, ya, satu dusun desa itu mayoritas masyarakatnya itu warga Ahmadiyah. Di samping ada juga Kristen di situ dan dari kalangan Islam. Monggo Kiai. Nah, kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ipung, yaitu adanya kitab Tazkirah, ya, yang merupakan kumpulan wahyu. Tadi kan disebutkan wahyu muqaddas, ya, artinya wahyu yang suci, yang dianggap wahyu yang diterima oleh Mirza Ghulam Ahmad.
Nah, tentunya kita berbicara dari konteks keislaman bahwa di dalam Islam itu pertama Allah dengan mengutusnya Rasulullah SAW menunjukkan bahwa Islam telah sempurna. Tentu dalil yang pertama di Al-Maidah kelima ya, surat 5 ayat ketiga maksud saya. Yang Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu dan telah aku ridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Nah, ayat ini menjadikan dasar tentu di dalam Islam bahwa agama Islam itu telah sempurna. Nah, karena telah sempurna maka tidak memerlukan tambahan-tambahan ajaran yang dari luar Islam. Apa bukti kesempurnaan Islam? Ditutupnya kenabian oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah jelas Islam sempurna, maka Allah tutup kenabian. Oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 40. Maka Muhammadun aba ahdim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ayat ini yang menjadikan landasan dasar di dalam Islam bahwa Nabi Muhammad itu sebagai penutup para nabi dan para rasul. Sehingga menjadi wajib bagi umat Islam, karena ini persoalan akidah ya, bahwa tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Rasulullah SAW. Nah, ini pertama ya, bahwa Islam telah sempurna. Apa bukti kesempurnaan Islam? Ditutupnya kenabian oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan surat 33 ayat ke-40. Sehingga bagi umat Islam itu harus yakin di dalam Islam tidak akan ada lagi nabi, tidak akan ada lagi rasul setelah Rasul Muhammad SAW. Nah, itu bukti kesempurnaan Islam, ditutup kenabian. Yang kedua, bukti kesempurnaan Islam itu selain ditutup kenabian, maka Allah turunkan kitab suci yang sempurna, yaitu Al-Quran. Nah, kalau belum sempurna ya Islam ini tidak mungkin ditutup juga tadi kenabiannya, dan tidak mungkin juga disempurnakan kitab sucinya. Nah, Allah terangkan di surat Al-An'am ayat 115, wa tammat kalimatu rabbik sidqan wa adlan la mubaddila li kalimatihi wa huwa samil alim. Telah sempurna firman Tuhanmu, yaitu Al-Quran, dengan benar dan adil, tidak ada yang bisa mengubahnya. Nah, ini dasar sempurnanya agama Islam. Diturunkan kitab suci Al-Quran juga sempurna, dan Quran satu-satunya kitab suci yang terjaga, terpelihara ya, sebagaimana di dalam surat Al-Hijr ayat ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran, kami juga menjaganya, yang memeliharanya. Nah, jadi Allah turunkan Quran, Allah juga yang menjaganya, yang memeliharanya. Bukti terpeliharanya Quran, banyak kaum muslimin yang hafal Quran. Ya kan, bisa dihafal di luar kepala. Anak 4 tahun bisa hafal, orang tunanetra bisa hafal. Itulah jaminan Allah bahwa Quran kitab yang sempurna dan juga terpelihara, terjaga keasliannya. Nah, kembali kepada soal paham atau pandangan. Nah, Ahmadiyah dalam hal ini berkeyakinan bahwa adanya sosok Al-Masih Al-Mau'ud, Al-Masih yang dijanjikan. Siapa Al-Masih Al-Mau'ud? Ya Mirza Ghulam Ahmad. Di mana Mirza Ghulam Ahmad diyakini sebagai nabi. Banyak julukannya, banyak panggilannya. Dia nabi, dia rasul, dia Al-Masih Al-Mau'ud, pokoknya dia juga sebagai Krishna dan lain sebagainya. Jadi banyak posisi. Ada sampai ada yang bilang dia Krishna. Ya, sebagai Krishna dia. Sosok Krishna. Nah, ini ada buku Al-Masih di Hindustan. Resmi diterbitkan oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Nah, bagaimana Mirza Ghulam Ahmad mendapatkan wahyu? Ya, tahun kapan sudah dijelaskan di buku ini. Nah, sehingga dia menggambarkan sebagai sosok untuk penjelmaan daripada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau kata Nabi,
nanti akan tentang turun kembali Isa Al-Masih di akhir zaman itu. Ya kalau dalam Islam kan diyakini memang Nabi Isa yang akan turun kembali, ya. Bukan berarti Nabi Isa dia menjadi nabi lebih hebat daripada Nabi Muhammad, tapi kan akan mengikuti syarat Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi yang dimaksud Isa di situ ya bukan Isa Israeli, tapi Isa rohani. Siapa? Karena Isa Israel itu sudah mati dalam pandangan mereka, karena mereka meyakinkan Nabi Isa itu disalib. Cuman tidak mati di tiang salib, hanya pingsan gitu. Kalau diturunkan oleh muridnya, ya kan, umur 120 tahun, Nabi Isa wafat, ditemukan kuburannya di Jalan Kanyar di Sinagari Kashmir. Nah, ini juga dijelaskan tuh. Nah, jadi Nabi Isa itu ada kuburannya ditemukan di Sinagari Kashmir. Nah, sehingga ketika Rasulullah SAW menjelaskan akan sebagai tanda akan datangnya hari kiamat turunnya Isa di akhir zaman itu, bukan Nabi Isa dalam artian orang Israeli itu, karena sudah wafat. Jadi yang dimaksud yaitu Al-Masih Al-Maud, ya sosok Isa di situ yang dimaksud itu adalah Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Nah, kemudian bagaimana tentang pengakuan sebagai nabi? Ini kan banyak dijelaskan di kitab Tazkirah sendiri, ya. Jadi ini pangkal utamanya penyimpangan dari Ahmadiyah itu karena meyakini keberadaan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Sedangkan tadi berdasarkan surat 33 ayat ke-40 bahwa Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Jadi tidak lagi nabi, bahkan kata Nabi sendiri, la nabiyya ba'di. Tidak ada lagi nabi setelahku. Tapi biasanya dari kalangan Ahmadiyah punya dalil sendiri, Kiai. Dalilnya di Al-Qur'an surat As-Saff ayat 6 itu. Ya. Jadi saya jelaskan dulu ya. Iya. Nah, surat Al-Ahzab surat 33-40 tentang wa khataman nabiyyin itu diartikan bukan penutup nabi itu. Sebagai? Tapi sebagai cincin para nabi. Nah, karena kenabian itu, karena dia punya pandangan bahwa nabi itu terbagi dua. Ada nabi besar, ada nabi kecil. Nabi besar itu nabi yang membesarnya atau Rasul Muhammad SAW. Nah, Mirza Ghulam Ahmad juga nabi, cuma nabi kecil. Nabi kecil. Nabi yang tidak membuat syariat. Nah, sementara dalam Islam itu tidak ada pembagian nabi besar, nabi kecil, ya. Kecuali dalam agama Yahudi loh. Ya. Agama Yahudi kan ada nabi besar, nabi kecil, ya. Nah, tapi dalam Islam tidak ada. Kita tidak membeda-bedakan di antara para nabi. Hanya yang membedakan Rasul Muhammad SAW itu dia diutus untuk seluruh alam semesta ini. Sementara kalau Nabi Isa, nabi-nabi yang lain itu kan untuk kaum tertentu. Makanya seruannya ya qaumi. Kalau Nabi Isa ya Bani Israel kan. Tapi kan Nabi Muhammad di Quran nggak ada wahai orang-orang Arab, tidak. Tapi ya ada ya ayyuhan nas. Nah, jadi itu yang membedakan, bukan istilah nabi besar, nabi kecil. Nah, di sini yang biasanya dalam argumen mereka bahwa kami tidak ada syahadatnya. Itu syahadatnya sama, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, kan gitu ya. Nah, tapi ada yang disembunyikan tadi tentang makna nabi kecil itu. Nah, jadi sementara di dalam Islam sudah jelas berdasarkan Al-Qur'an tadi kan, surat 33 ayat ke-40, berdasarkan hadis Nabi yang kata Nabi, setelah aku tidak ada lagi nabi. Nah, jadi itu dasar pertama, bahwa dinyatakan Ahmadiyah itu menyimpang dari Islam karena klaim tentang adanya nabi, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Lalu apa yang Ustaz Ipung sampaikan tadi surat As-Saff ayat ke-6. Kalau di tafsir Quran Ahmadiyah ayat ke-7. Nah, itu kan ada tuh buku tafsirnya. Tafsirnya ada? Ada. Jadi ini bukan tafsir kalau ini? Bukan. Oh, kalau tafsirnya seperti apa, Kiai? Tafsir ada dua versi. Ada tafsir Quran versi Ahmadiyah, Qadiani, ada Lahore. Dua-duanya ada, kami punya. Arkantannya, ya. Tapi ini kan yang Qadian, ya. Nah, oleh karena itu inti pokok, makanya dalam 10 kriteria MUI, ya, ajaran itu dinyatakan menyimpang atau sesat itu salah satunya menolak Rasul Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Artinya meragukan terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Artinya masih meyakini adanya nabi-nabi lagi. Dan ini yang paling banyak.
Rasul sendiri menjelaskan kan salah satunya tidak akan terjadi hari kiamat sebelum muncul ya kan Dajjal. Nah, paling tidak 30 orang Dajjal. Semuanya mengaku jadi Rasul. Nah, jadi ini. Nah, oleh karena itu, pertama menyimpangnya. Pokoknya siapa saja, komunitas apa saja, kalau meyakini adanya lagi Nabi dan Rasul setelah Rasul Muhammad SAW, jelas itu menyimpang. Nah, jadi begini Kiai, ya. izin bertanya, Ya. mumpung ingat. Jadi orang Ahmadiyah biasanya berpandangan bahwa nama Nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi ada pelanjutnya, yakni namanya Ahmad, seperti di As-Saff ayat 6 atau yang di Al-Qur'annya orang Ahmadiyah yang As-Saff ayat 7 itu namanya Ahmad. Nah, Ahmad ini adalah nabinya orang Ahmadiyah itu, disebut sebagai Ahmad Mirza Ghulam Ahmad itu. Nah, Ya. baik. Kalau dalam kitab tafsirnya tentang surat As-Saff yang di kita ayat ke-6 itu, ya semua Ahmad itu pertama dia jelaskan itu Nabi Muhammad. Tapi juga yang dimaksud Ahmad di sini adalah pendiri jemaat Ahmadiyah. Jadi satu sisi dibilang kepada Rasulullah SAW, di sisi lain tapi ada penegas itu. Tapi juga Ahmad ini adalah pendiri jemaat Ahmadiyah. Nanti bisa kita lihat. Oh, ada lagi. Jadi Di dalam penjelasan tafsirnya, tafsirannya. Dual meaning ya. Ya. Padahal kata Nabi kan, namaku ini Muhammad, namaku ini Ahmad, Al-Aqib, kan? Nah, kan itu ya. Jadi Ahmad maksud Ismu Ahmad dalam Quran itu, surat As-Saff itu, bukan Ahmad Mirza Ghulam Ahmad, bukan Ahmad Musodek, ya. Bukan Ahmad Saifuddin yang ngaku Nabi dari Tegal, bukan Ahmad Sayuti orang tukang cukur dari Bandung, tapi yang maksud Ahmad itu ya Nabi Muhammad. Makanya dalam hadis terangkan, namaku ini juga Ahmad, kata Rasul Muhammad. Jadi Ahmad di situ bukan untuk yang lain, untuk Nabi Muhammad. Nah, tapi di dalam tafsir yang versi Ahmadiyah Qadiani itu ya, yang dimaksud Ahmad itu ya ada penegasan di situ, pendiri jemaat Ahmad. Nanti bisa kita lihat ya, dalam tafsirnya ya. Nah, kemudian tadi ini kan berangkat dari kenabian. Biasanya orang yang ngaku jadi nabi itu ngaku dapat wahyu. Makanya ini ada wahyu muqaddas. Karena dia ngaku jadi nabi, maka ada wahyunya. Nah, misalnya di dalam kitab Tadzkirah ada ayat, Inna anzalnahu qoriban minal qodiyani wabila haqi anzalnahu wabila haqi nazala sodaqallahu wa rasuluhu wa kana amroh limaf'ula. Nah, ini ternyata artinya Kiai. ada beberapa potongan ayat Quran. Lalu dimodifikasi, dirangkum, gitu. Ada penambahan ya. Inna anzalnahu qoriban minal qodiyani. Jadi karena turunnya di Qadian. Nah, sungguh kami turunkan kitab ya, wahyu itu minal Qadian di Qadian, karena memang Mirza Ghulam Ahmad kan dari Qadian. Makanya minal Qadian. Tapi kalau yang ngaku rasulnya orang Surabaya, ini tadi ada di Tadzkirah ini. ada. Oh, coba minta tolong Kiai artikan biar pemirsa tahu. Ya. Jadi ini dulu ya. Nah, kita dudukan dulu masalahnya dulu ya. Jadi di dalam pandangan para ulama, ini sudah sepakat seluruh ulama dunia Islam bahwa ini dinyatakan menyimpang itu, bahkan di tempat lahirnya di India, di Pakistan itu, dia tidak lagi bagian daripada kaum muslimin. Makanya tempat ibadahnya bukan lagi masjid, tapi kuil. Nah, sehingga prinsipnya ya kalau sudah sebagai agama minoriti dalam prinsip Islam, lakum dinukum waliyadin, tidak ada lagi persoalan di sana. Nah, kalau tadi kan singgung oleh Ustaz Ipong, kenapa lahirnya di India, di Pakistan, kok malah besarnya di London, di Inggris. di Inggris, dan pusatnya juga di London sekarang. Oh, sampai sekarang ya. Iya. Karena ini kaitan dengan bagaimana sebagai ini MUI sudah keluarkan ya. Tidak, tolong Ini. di-zoomkan. Ini yang sudah diterbitkan oleh Majelis Ulama.
Nah, di sini ya sudah dijelaskan. Kita lihat tadi, karena harus didudukan dulu. Ya. Jadi dalam Islam itu tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Rasulullah SAW. Dalilnya jelas surat 33 ayat ke-40. Nah, ini yang harus menjadi pegangan bagi seluruh kaum muslimin di mana saja berada, bahwa dalam Islam tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Rasulullah SAW. Jadi kalau ada yang mengklaim punya Nabi lagi, punya Rasul lagi, siapapun dia, golongan atau kelompok apapun dia, jelas menyimpang. Nah, dalam kriteria MUI yang 10 kriteria itu salah satunya dinyatakan menyimpang dari ajaran Islam, mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Jadi masih beranggapan adanya kenabian dan kerasulan Rasulullah Muhammad SAW. Ada namanya kelompok LK, Lembaga Kerasulan. Nah, jadi kalau kita lihat di situ tuh banyak jadi rujukan LK ini tentang adanya rasul-rasul baru, ya. Karena apa? Dia analogikan kalau di negara ini ada kementerian, maka ada menterinya. Kementerian Agama, maka ada menteri agama. Kementerian Keuangan, maka ada menterinya keuangan. Nah, menterinya meninggal, maka diganti dengan menteri yang baru. Tapi kan kementerian tetap ada. Begitu juga kerasulan. Rasulnya meninggal, Rasul Muhammad, maka ada lagi Rasul. Nah, ini berangkat dari pemikiran dari kelompok lembaga kerasulan. Dan itu Di mana lembaga kerasulan? Di Indonesia? di Indonesia, di Bandung. Oh, ada ya sampai sekarang. Jadi itu yang dijadikan rujukan oleh orang-orang mengklaim Rasul. Di Bekasi, Karawang, sekitar ini ada kelompok namanya Anu Buah Sangga Buana. Dia punya Rasul. Nah, ternyata Rasulnya orang Sukabumi. Sekretaris Rasulnya orang Bekasi, orang Kranji. Masih ada? Alhamdulillah, sekretarisnya sudah bertobat. Kebetulan kami dari Majelis Ulama di Kota Bekasi telah menyadarkan seorang Rasul yang guru sanawiyah. Di Jawa Barat ini kayaknya banyak sekali aliran-aliran aneh-aneh. Ya, Jawa Barat itu kan provinsi yang paling besar penduduknya, yang luas. Daripada Jawa Timur, saya kira di sini karena lebih aneh-aneh luas, ini. lebih luas wilayahnya, lebih banyak penduduknya. Maka subur juga ya paham-paham itu. Nah, termasuk yang ngaku Rasul tukang cukur dari Bandung, Ahmad Syaiuti. Dan ternyata Rasul-Rasul yang ngaku Rasul itu pakai nama Ahmad banyak. Ahmad Mosodek, ya, Ahmad Syaiuti. Ada lagi Ahmad Saifuddin seperti yang di Tegal itu. Jadi itu ya. Nah, kembali tadi. Jadi kalau masih ada lagi Nabi dan Rasul, jelas menyimpang. Seringkali surat As-Saff ayat ke-6 itu, Bu, dijadikan dasar dalil gitu. Sebetulnya bukan dalih ya. Dalilkan dalih ya. Nah, Ismu Ahmad ya. Padahal Ismu Ahmad itu ya Nabi Muhammad. Tidak ada lagi nama gitu ya. Nah, kita lihat misalnya bagaimana ormas Islam. Muhammadiyah ya. Muhammadiyah tahun 1929 telah menetapkan hukum bahwa orang yang mengimani atau mengimankan kenabian seseorang sesudah Nabi Muhammad SAW adalah kafir. Lihat himpunan putusan tarjih Muhammadiyah halaman 280-281. Kemudian MUI ya tahun 1980 telah mengeluarkan juga fatwa masih zaman Buya Hamka menetapkan bahwa Ahmadiyah sesat. Tahun 95 Suriah PBNU telah menetapkan bahwa Ahmadiyah menyimpang dari Islam. Dan itu sepakat seluruh dunia Islam. NU Muhammadiyah sepakat sudah. Semua. Karena itu MUI sudah keluarkan. Bahkan tahun 2005 waktu Munas di Surabaya itu keluar lagi fatwa. Nah, ini sudah di hasil fatwa tentang berapa fatwa ya di sini. Fatwa Munas 7 ini Surabaya, Bu. Ya, tolong kami hadir. Ini termasuk diantaranya yang perlindungan hak kekayaan intelektual, perdukunan, ya, kahanah dan juga peramalan. Ini sudah ada tuh soal perdukunan. Doa bersama tentang doa bersama lintas agama. Kemudian perkawinan beda agama, kewarisan beda agama, kriteria maslahat, kemudian tentang pluralisme, liberalisme, sekularisme, ya. Kemudian juga wanita menjadi imam sholat dan juga tentang aliran Ahmadiyah. Jadi dikeluarkan kembali fatwa tahun 2005 di Surabaya. Jadi
MUI sudah 2 kali mengeluarkan fatwa tahun 80 dan tahun 25. Jadi tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Rasul Muhammad SAW. Ya. Jadi ketika ada orang mengklaim punya Nabi Rasul, jelas menyimpang. Nah, jadi itu. Kemudian yang kedua dinyatakan menyimpang itu tadi adanya wahyu. Makanya di dalam 10 kriteria satu ajaran yang akan menyimpang itu, diantaranya selain tadi mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir, dan juga menerima wahyu setelah Al-Quran. Nah, dan ini harus diyakini oleh setiap Muslim. Kalau ada orang yang meyakini dapat wahyu, jelas itu menyimpang. Tidak mungkin ya. Nah, karena tidak ada lagi wahyu yang turun, akhirnya muncul kitab suci. Nah, ini yang banyak ngaku-ngaku. Jadi cirinya gitu. Kalau dia ngaku dapat wahyu, pasti ngaku jadi nabi, pasti ngaku dapat wahyu. Itu memang ininya, pasangannya, ya. Nah, ini yang meyakinkan. Nah, misalnya tadi wahyu muqaddas, artinya wahyu yang suci. Karena dia mengklaim sebagai nabi. Ya. Bisa kita lihat ya, bahwa tadi tidak ada lagi wahyu yang turun setelah Al-Quran itu, tidak ada lagi kitab suci. Karena kitab suci Al-Quran itu sudah sempurna. Jadi agama Islam itu sempurna, tidak perlu ada lagi kitab suci atau wahyu tambahan lagi. Quran sudah sempurna. Dalilnya Al-An'am 115, fatamat kalimatu rabbik sidqan wa adlan la mubadila li kalimatihi wa huwa samiul alim. Telah sempurna firman Tuhanmu dengan benar dan adil, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Makanya kalau ada lagi wahyu muqaddas lagi, jelas wahyu apa? Nah, apalagi kalimatnya di dalamnya ada inna anzalnahu qoriban minal qodian. Bahkan ada lagi hal ataka hadisul jaljalah. Di sini, Iya. tadhkirah ini. Iya. Jadi ada yang dari Quran, dia beda. Modifikasi. Nah, kayak tadi kan. potong-potong zalzala sama hal ataka haditsul Itu ghasyiyah. bisa dicek betul. Ganti zalzala itu. Nah, misalnya kita ini kan ya, ini kita mengacu yang dijelaskan di dalam penjelasan Majelis Ulama ya, bahwa dalam Islam tidak ada lagi kitab suci lagi setelah Al-Quran, tidak lagi Nabi ya. Nah, kita akan lihat tadi dasarnya dalilnya jelas ya, jelas bahwa prinsip utama penyimpangan ini pertama tentang adanya Nabi dan Rasul lagi setelah Rasulullah SAW. Yang kedua adanya wahyu setelah Quran itu. Makanya masuk kriteria menyimpang dari ajaran Islam itu ketika seseorang mengaku dapat wahyu. Nah itu ya, ini yang banyak. Kayak Ahmad Mursadeh kan ngaku dapat wahyu. Wahyunya turun di Gunung Bundar kan? Oh iya. Ada Lia. Nah, Lia Eden ya kan juga dapat wahyu. Nah juga dikumpulkan wahyu itu. Kalau Ahmad Mursadeh dengan kelompoknya itu kan ada wahyunya. Itu satu koper itu tuh khusus tentang wahyu-wahyunya Ahmad Mursadeh yang turun di Gunung Bundar. Nah, cuman kalau dia Ahmad Mursadeh ngaku dapat wahyu itu kan bahwa dia sebagai seorang rasul bertemu dengan Waraqah bin Nawfal. Ya, Waraqah bin Nawfalnya Robert Walehan dari Advent. Nah itu jadi ada juga kan Waraqah versi Indonesia. Ya jadi ya itu. Nah, coba sekarang kita lihat ya, diantaranya poin kedua tadi kan, meyakini kitab suci selain Al-Quran. Pokoknya ajaran Ahmadiyah itu menyimpang dari ajaran Islam, antara lain meyakini mereka terhadap tazkiro sebagai kitab suci, bagian tadi kan wahyu muqaddas ya. Apa diantaranya? Ya, kalau kita menyimak tadi kan di awal saya terangkan bahwa Islam sudah sempurna ya Bu ya? Maka tidak mungkin Allah turunkan wahyu lagi ya, tidak mungkin turun ya, tidak ada lagi kitab suci lagi, tidak mungkin ada lagi nabi lagi. Itu bukti kesempurnaan itu tadi. Yang jelas sudah ditutup kenabian, itu menunjukkan Islam telah sempurna. Yang kedua, telah disempurnakan kitab suci Al-Quran, ya kan, untuk membuktikan Islam itu sudah sempurna. Maka tidak perlu lagi, pertama umat Islam tidak perlu lagi nunggu-nunggu nabi-nabi baru. Yang kedua, tidak perlu lagi menunggu kitab suci lagi setelah Al-Quran, itu sudah sempurna ya. Sekarang Ini Kiai, ya, mumpung ingat Kiai. coba. Ini aneh-aneh ini.
Ini minta tolong di zoom. Ini mengutip dari Quran surat Yasin, tetapi dijadikan sebagai wahyu baru oleh Mirza Ghulam Ahmad. Nama suratnya Al-Badr ini namanya. Jadi ada nama surat di dalam kitab sucinya orang Ahmadiyah ini, Tadhkirah ini Al-Badr namanya. Jadi kalau di surat di Al-Quran itu kan innama amruhu idza arada syai'an. Ini tercantum begini. Innama amruka. Ini. Idza aradta syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ini seperti ini. Ya. Jadi Iya. dialihkan nisbahnya itu ya. Iya. Nisbatnya bukan lagi ke ini. Makanya di situ kayak tadi tentang inna anzalnahu, ya kan? Kalau yang punyanya apa itu kitab Quran palsu Dr. Anis Soros kan, Iya. inna anzalnahu bil haqqi fi wamdatil fajri fi saatil qadri nuran lidallin wa hudalinas fi kulli asrin furqanun haqqun wa kulun fi kulli apa begitu pula ya. Kalau ini kan inna anzalnahu qariban minal qadiyani wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazzala sadaqallahu wa rasuluh. Itu kan ada beberapa ayat Quran itu potongan-potongan itu dirangkai gitu kan. Ya, itu ya. Kalau itu pekerjaan yang mudah sebetulnya ya. Ya. Kita mau teliti kan bisa melakukan semua orang gitu. Ya. Nah, saya berikan contoh ini ya, misalnya tentang diambil dari Quran tapi dirangkai ya, Bu. Ya. Nah, di halaman 385 Ustaz Ipung ya, di dalam kitab Tazkirah. Halaman 385. Coba dicek. Di sini ada kalimat inna arsalna Ahmada ila qaumihi fa'radu wa qalu kadzabun asir wa ja'alu yashhadun alai wa yamiluna kama kamain munhimin. Karena ini bukan wahyu jadi agak nggak enak ya, nggak enak itu ya. Nah itu bukan kayak sastra yang ya tinggi juga. beda kan kadang-kadang. Sesungguhnya kami mengutus Ahmad kepada kaumnya, maka mereka berpaling dan berkata pendusta yang sombong, dan mereka bersaksi atasnya yang mengalir seperti air yang tersurah. Nah ini diartikan karena ada nama inna arsalna Ahmad. Oh iya ini. Ya kan? Jadi untuk menafsirkan yang asap itu ya makanya ditafsirkan kepada itu karena ada. Ini minta tolong di zoom yang disebutkan oleh Kiai Abu Didat ini. Ya. Inna arsalna Ahmada. Jadi sesungguhnya kami menurunkan Ahmad ini. Ahmad ini Mirza Ghulam Ahmad itu. Nabinya orang Ahmadiyah itu. Jadi sebagai rasul baru begitu. Ini nih. Inna arsalna dan seterusnya ini. Nah, kita cek dua lagi aja ya. Iya. Nah, untuk membuktikan tentang Tazkirah kata Ahmad itu. Nah, ini juga bisa dilihat di halaman 224. 224. Ya Ahmadi anta muradi wa ma'i anta wajihun fi hadrati ikhtartuka linnas linafa. Nah, di sini ya ikhtartuka linafsi ul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wa yarham alaikum wa huwar rahmanur rahim. Kan ada ayat Qur'annya kan? Ada. Tapi dimodif. Dimodifikasi. Makanya jadi kacau itu wahyu itu kan. Nah, gitu. Jadi banyak Cuma tambah sulam di sana mau bikin. nah itu.
sama dengan si Dr. Anisaurus kan? Iya. Iya. Polanya sama. Coba dari dibaca. mana Kiai tadi? Inna Ya Ahmadi, anta muradi. 284 kan? Bukan 224. 24. Oh, ini juga ini saya keliru buka, tapi ini juga sama. Ya. Ini mengambil dari Al-Qur'an ini. Iya. Inna fatahna laka fatham mubina. Ini dan Ya. seterusnya. Jadi ini di sini lebih mengagungkan Ahmad dari Mirza Ghulam Ahmad ini. Kalau di Al-Qur'an Rasulullah Nabi disebutkan sedikit sekali di Al-Qur'an. Kalau di sini nama Ahmad Kalau banyak. ini kan langsung dipanggil langsung sama Allah. Ya Ahmadi. Oh, iya. Wahai Ahmad. 224. Ini ya Ahmad betul. Coba baca Ya. dibaca lagi. Ini. Tadi, Bang. Ya Ahmadi, anta muradi wa ma'i, anta wajihun fi hadrati, ikhtartuka li nafsi, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wa yarham 'alaikum wa huwa arhamur rahimin. Coba. Nah, kalau ini kan ayat Quran di atasnya. Iya. Ya, di sini qul in kuntum tuhibbunallah kan itu ayat Quran. Ini nih minta tolong di zoom. Ya Ahmadi ini. Jadi Allah langsung memanggil Bisa ulang. ya Mirza Ghulam Ahmad. Kalau di Al-Qur'an kan ayat yang Allah memanggil Nabi langsung itu Langsung nggak ada. kan Ya Rasul. Karena Iya. ceritanya Jibril. seperti ini kalau di mana surat Al-Ikhlas itu kan qul huwallahu ahad. Tidak ada di situ qul ya Muhammad. Ya, yang ada ya ayyuhan nabi ya. Dia lebih tinggi ya soal. Silakan Kiai. Nah, ini satu lagi ya. Ini kan yang kaitannya. Halaman 241. 241. Jadi selalu ada ayat Quran, tapi ada dirangkai dengan tambahannya sendiri. 241. Ya. Nah, di sini ya Ahmadu, Ya. barakallahu fik ya. Ma romaita id romaita. Za walakinna Allah roma ya. Itu kan dari ayat Quran. Ya Ahmadu, barakallahu fik, ma ramaitah, idh ramaitah, walakinna allaha ramah, litanzira qawman ma unzira aba'uhum, walitastabina sabilu al-mujrimin. Qul inni umirtu wa ana awwalul mu'minin. Qul jaa al-haqqu wa zahaqal batil. Ngambil dari Al-Quran. Innal batila kana zahuqa. Ya kan di situ campur adukan. Ada ayat Quran, ada yang tambah sendiri. Nah, ini diklaim sebagai wahyu muqaddas. Ini nih. Ya Ahmadu. Ini di sini. Ini. Ini unik-unik ini ayatnya, aneh-aneh. Satu lagi terakhir ya. Iya. Nah, terakhir satu lagi bisa dilihat di dalam halaman 223. Kita tazkirah. 223. Ya Ahmadu, barakallahu fik, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Ambil dari surat Ar-Rahman ini. Nah, jadi di situ pasti Ini nih. mencontek dari ayat Quran. Jadi di sini bertebaran nama Ahmad ini. Ya. Nama Mirza Ghulam Ahmad ini disebut berkali-kali dalam kitab Tadhkirah ini, dan mengacak-acak ayat dari Al-Quran untuk disematkan ke dalam kitab Tadhkirah ini. Ini Ar-Rahman 'allamal Quran. Terus disambung dengan surat Yasin ini. Jadi Ya. saya bacakan ini lucu ini. Ya Ahmad, barakallahu fik, Ar-Rahmanu 'allamal Quran, litunzira qauman ma unzira aba'uhum. Ya. Surat Yasin. Makanya Surat kayak Yasin. tadi kan ada yang 4 ayat Quran dipotong-potong, dirangkai, ditambah lalu menjadi ayat baru. Itulah kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 79 tuh. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah.
Kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang menuliskan Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu mereka kata, ini bilang, ini datang dari Allah. Jadi nah itu sekira gambarannya, sehingga Majelis Ulama sudah menetapkan ya siapa saja orang yang mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir, dia sudah jelas keluar. Ya, artinya dia sudah murtad kalau dia seorang Muslim. Maka dia harus kembali bersyahadat ulang. Nah, yang kedua tadi meyakini ada lagi wahyu setelah Al-Quran. Apapun namanya, mau di kitab suci apapun, ya, yang dianggap wahyu muqaddas itu, jelas menyimpang. Jadi pokok utamanya dua sebetulnya. Penyimpangan yang paling mendasar ya Bu. Satu soal kenabian, yang kedua tentang pewahyuan. Nah, padahal itu semua sudah clear dalam Islam, sudah sempurna Islamnya. Tidak perlu ada lagi nabi, ya, tidak perlu lagi ada rasul, tidak perlu lagi ada kitab suci lagi setelah Al-Quran, karena Al-Quran sudah sempurna. Sehingga umat Islam tidak perlu menunggu nabi-nabi baru, menunggu rasul-rasul baru, atau menunggu kitab suci baru, tidak perlu. Sudah sempurna kok. Nah, jadi 10 kriteria yang keluarkan oleh MUI itu, itulah harus menjadi rujukan bagi kita umat Islam, ya, bahwa ajaran untuk menyimpang diantaranya tadi mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Pokok. Nah, dalam kajian di Majelis Ulama yang paling banyak aliran menyimpang itu mengklaim jadi Nabi, jadi Rasul. Tapi di Indonesia hebat. Bukan hanya ngaku Nabi dari Rasul, aku malaikat Jibril pun ada. Oh iya. Ya kan? Bahkan di Bekasi pernah ada yang ngaku jadi Tuhan, coba bayangin. Tapi kan bodoh betul kalau ada yang jadi pengikutnya orang ngaku jadi Tuhan, ada pengikutnya. Nah, Di Jawa Barat ini PR-nya banyak. banyak. Jadi problem kita ini, apa permasalahan kita ini begini, apa namanya, paham-paham yang menyimpang itu, Ya. umumnya itu dia tetap mengklaim sebagai Muslim. Dia gunakan percaya Quran. Qurannya nggak dirubah. Jadi kalau ada orang berpandangan bahwa sama dia Qurannya beda dengan kita, enggak. Qurannya sama. Kitab tambahan. Nah, yang bedanya apa? Yang jadi beloknya semua paham-paham yang menyimpang penafsirannya. Seperti menjelaskan Ismu Ahmad itu juga tertuju kepada jemaat, pendiri jemaat Ahmadi. Kan itu tafsirannya yang menyimpang. Orang liberal itu pakai Quran. Orang legalkan kawin sesama jenis juga pakai Quran kok. Dia belokkan tafsirannya. Karena tidak mungkin orang merubah Qurannya. Tidak mungkin merubah Qurannya. Karena Quran itu banyak yang hafal. Maka cara Yahudi itu bagaimana menyimpangkan orang Islam dari agamanya itu ya lewat tafsirannya. Nah itu, lewat tafsirannya. Semualah paham. Contoh soal merubah zakatnya 2,5% jadi 10%. Hampir semua itu 10%. Jadi Di mana itu, Kiai? ya, kenapa masih jadi 10%? Siapa yang merubah itu? Ya semua yang aliran-aliran menyimpang itu rata-rata jadi 10%. Supaya banyak. Kenapa 10%? Oh, supaya gerakannya itu, organisasinya, lembaganya itu supaya kuat. Iya. Sebetulnya ada korelasinya di Yahudi apa? 10%. Nah, 10%. Iya. Makanya selalu ada 12. Syiah 12 apa? 12. Suku Israel Oh, 12. Murid Yesus 12. 12. Ahmadiyah 12 apa? 12. Khalifah. Oh. Syiah 12 apa? 12 imam. Begitu. Dan rata-rata 10%. Ya. Ya, jadi ya mudah-mudahan umat Islam terpelihara, terjaga akidahnya dari paham-paham yang menyimpang. Kenapa nggak bikin angka sendiri ya? Misal 11 khalifah. Terkoneksi. Ya. Dianggap sebagai. Jadi kalau kita membaca dalam buku Primason, silakan nanti Ustaz Ipung baca kembali. Dari 24 pasal itu hanya 2 intinya. Menaklukkan dunia, Yahudi itu, menghancurkan agama.
Kalau melakukan dunia ya tentu ekonominya ya, politiknya. Tapi untuk menghancurkan agama apa? Dibuat agama-agama baru, dibuat agama-agama tandingan, dibuat paham-paham menimbang. Termasuk Merusak konsep dari dalam. ya dirusak dari dalam. Karena untuk menghancurkan Islam tuh ya harus dirusak dari dalam. Silakan deh. Jadi nggak kelihatan kalau musuh. Ya, saya sudah tulis dulu di buku saya itu mengawal akidah umat dari aliran-aliran sesat. Dua pertanyaan terakhir, Kiai. Lalu mengapa pengikut Ahmadiyah di Indonesia ini masih subur? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada golongan Ahmadiyah yang lunak atau ada golongan Ahmadiyah yang keras? Ya. Ya. Ya, kalau melihat dari persoalan Ahmadiyah itu, kan ada Ahmadiyah Qadiani, ada Ahmadiyah Lahore. Kalau Qadiani lebih menekankan tentang Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Kalau Lahore itu Mirza Ghulam Ahmad sebagai mujaddid, Pembaharu. Tapi Majelis Ulama ya sama saja. Ya, karena dia dianggap ya ini seorang yang Mirza ini sebagai dianggap seorang pendusta. Ya sama aja. Bagaimana seorang pendusta dia sebagai mujaddid kan? Iya, tadi mengacak-acak Al-Quran itu. Karena kan sosoknya sama. Ya Bu ya? Ya. Sosoknya sama, sumber rujukannya sama. Lalu perkara soal ada yang menganggap dia sebagai mujaddid dan sebagai nabi, ya hakikatnya sami mawon. Saya menutup aja ya mungkin. Kalau di Indonesia subur, karena mungkin di Indonesia ya, karena mereka propagandanya juga kuat, ya kan. Dan memang kita perlu menguatkan akidah saudara kita, misalnya dari ini pengaruh Ahmadiyah dan hal-hal yang memang tidak sesuai dengan syariat Islam, akidah Islam. Nah, kalau yang jelas tadi sudah diterangkan sama Ustaz Abu Didat ya. Kalau seseorang mengaku nabi terakhir, memang banyak sejak Rasulullah beliau meninggal mengaku nabi, tetapi kan tandanya sudah jelas tidak ada yang bisa sebesar Rasulullah. Kalau nabi besar itu ada ajaran yang diperbaharui seperti Islam, ada Quran yang dipercaya, kitab suci yang ada hadir sebagai penyempurna yang benar-benar diyakini oleh banyak orang, dan itu kitab sucinya berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Kalau Quran kan memang verbal revelation, yang sebelumnya kan tidak, berdasarkan pada manuskrip ya. Kalau Quran kan memang bisa dihafal, itu sesuatu yang berbeda. Nah, itu tandanya itu jelas nabi baru, dan pengikutnya itu luar biasa perkembangannya. Nah, kalau seseorang lain mengaku nabi baru tapi kitab sucinya masih mendompleng Al-Quran dan penafsirannya masih kata-kata dalam Quran ayat-ayat dimodifikasi, itu kan bukan baru namanya. Artinya dia tidak sebesar Rasulullah, jauh, artinya jauh, ya jauh lebih, ya bukan apa-apanya kalau dibanding dengan Rasulullah. Jadi ini sudah kelihatan kan, nabi baru itu pasti membawa, nabi besar seperti Rasulullah pasti membawa ajaran yang disempurnakan, membawa kitab suci yang memang mukjizatnya luar biasa, bisa dihafal. Kemudian tanpa dia punya Twitter, tanpa dia punya Facebook zaman dulu, pengikutnya sekarang sudah 2 miliar ya kan. Nah, beda dengan nabi yang mengaku nabi tetapi sebetulnya bukan. Itu sudah kelihatan dari situ, dari hasilnya itu, dari apa yang kita punya sekarang Al-Quran. Dan yang jelas memang Al-Maidah sudah menyebutkan bahwa pada hari ini sudah aku sempurnakan agamaku. Kalau sudah sempurna ya sudah tidak ada, sudah kau sempurnakan agamamu. Jadi kalau sudah sempurna ya tidak perlu apa-apa lagi, tidak perlu nabi, tidak perlu apa, itu sudah clear. Saya kira itu sedikit ya tambahan dari saya kira. Yang Mormon. Oh iya, ini mirip kalau dalam aliran Kristen, itu mirip dengan aliran Mormon, Joseph Smith. Mirip ya, saya katakan mirip karena Joseph Smith juga lahir sekitar 1830-an. Sama dengan Mirza Ghulam Ahmad, dan dia
ada selain Bible ada kitab suci lain, kitab suci Mormon itu tadi ya oleh Joseph Smith, dan dia mengatakan dia sebagai pembaharu, sebagai nabi pembaharu dalam kekristenan. Jadi kalau dilihat ini gerakannya mirip sih antara Mirza Ghulam Khatmat dengan Joseph Smith. Bedanya Joseph Smith Amerika. Ya, di Amerika, ini di India. India. Dan kan ada dua aliran ya, Qadian tadi dan Lahore di dalam Ahmadiyah tadi. Tetapi yang jelas jumlah mereka kan antara 10 sampai 20 juta, sekitar 0,5 sampai 1% dari keseluruhan umat Islam. Jadi kecil. Jadi maksudnya tidak, tanda bahwa dia seorang nabi besar sudah tidak mungkin gitu loh, dengan Quran yang cuma mengambil dimodifikasi gitu loh. Bukan kan beda dengan Quran yang sekarang kita yakini bagaimana bisa dihafal, bagaimana dia merupakan karya sastra yang tinggi, bagaimana banyak mujizat dalam Al-Quran ini, kan jauh kalau dibandingkan. Kalau tidak mungkin gitu loh antara Rasulullah dibandingkan dengan Mirza Ghulam Ahmad. Ya, makanya dia bilang nabi kecil ya. Ya, karena Nabi itu tidak dia membuat mengatakan. syariat. Tapi sebetulnya membuat syariat, Bu. Kenapa? Pertama, tidak boleh menikahi. Ustaz Ya, Ipung ada tidak bisa menikahi perubahan-perubahan. wanita mereka. Tapi mereka boleh menikahi wanita kita. Ada syariat-syariat yang dia buat. Itu kan membuat syariat baru Ya, kan. hal-hal yang Kalau kecil Islam lah. kan nggak begitu. Nah, itu yang dipakai dalil sementara kita tidak boleh menikahi wanita mereka kan. Kalau dia sama-sama muslim, kenapa tidak boleh? Iya. Ya kan? Terus soal sholat berjamaah, dia tidak boleh diimami oleh orang yang bukan dia. Muhammadiyah. Bahkan dinyatakan kafir memang orang Dan yang itu memang adalah yang tidak sesat. percaya kepada Mirza Iya. Ghulam Ahmad itu kafir. Itu Kafir. sudah ada di buku-bukunya lengkap. Dan itu salah satu ciri aliran sesat, dia eksklusif. Jadi dulu aliran sesat dalam Islam kan dia eksklusif, dia harus tidak boleh menyeberang ke yang lain, harus di situ. Dan biasanya sumbangannya besar ya, perpuluhannya besar untuk organisasi mereka. Itu sudah kelihatan lah. Kita bisa membedakan secara akal, logika ya, karena itu Allah mengatakan kita harus menggunakan akal sudah terbukti bahwa Quran ini tidak bisa dirubah. Sudah, ini berarti dari yang Maha Pencipta alam semesta ya. Saya kira ini sedikit tambahan dari saya karena waktunya sudah malam. Dari Ustadz Ipung di awal kan sudah jelaskan kan bahwa dia itu ingin mengembalikan, karena Islam itu sudah, kondisi Muslim itu sudah rusak gitu kan. Sehingga hanya dia yang bisa mengembalikan kejayaan Islam itu, harus melalui dia. Itu di awal kita tadi kan dari ini kan. Jadi itu kan dijelaskan juga di dalam buku-buku mereka bagaimana dulu presiden di Pakistan Jalul Haq gitu akhirnya mati terbunuh karena dia menolak terhadap Mirza Ghulam Ahmad. Jadi itu memang orang yang menolak akan kena kutukan lah, maka kasarnya begitu, akan kena laknat. Pas kebetulan aja. Yang tidak tersebut tidak ada hubungannya. Iya. Dan itu dipakai framingnya, pemahaman propaganda ya, supaya orang tertarik. Nah kalau yang oh iya kan gitu. Nah, jadi itu tapi memang senjata dakwah dia itu pendekatan kristologi. Ada perintah huzurnya itu. Jadi salah satunya adalah pendekatan. Sehingga kalau di Inggris ya, di Inggris itu banyak yang masuk Islam tanda kutip itu ke sana. Nah, sehingga masjid-masjid itu dulu di London itu yang banyak itu masjid mereka. Karena memang khalifahnya kan ada di sana. Jadi kalau mau lihat itu kenapa lahirnya di India di Pakistan, lalu besarnya di sana karena memang itu bagian daripada proyek penjajah Inggris ketika menjajah India. Berarti sampai sekarang khalifahnya dari Ahmad ini masih ada? Masih di sana, masih terus berkelanjutan. Berganti-ganti ya. Karena kan itu memang menjadi kan diyakini Mirza itu juga sebagai Imam Mahdi, sebagai Imam Mahdi, sebagai Al-Masih Al-Maud. Sama juga Ahmad Muslim juga Al-Masih Al-Maud juga, Bu. Iya, Al-Masih. Jadi banyak Al-Masih Al-Maud, Al-Masih yang dijanjikan ini.
Nah itu. Jadi kalau MUI dulu pernah ini ya, apa namanya, untuk membuktikan bahwa memang menyimpang itu, kan dia jelaskan bahwa kami itu sama saja dengan Nahdlatul Ulama, dengan Muhammadiyah. Nah waktu itu kebetulan ada pertemuan ya dari tokoh-tokoh Muslim dengan ada perwakilan dari Ahmadiyah itu juga. Kalau gitu nanti Jumatan di masjidnya Ahmadiyah, imam dari MUI, imam sholatnya. Terus? Nah, begitu pada hari haknya sampai waktu zuhur, waktu Jumat sudah masuk, tetap tidak mau diimami oleh orang MUI. Padahal kan nggak boleh. Nah, kalau sama, kenapa tidak mau? Nah, itu membuktikan bahwa memang karena sudah menjadi prinsip akidah mereka, diterangkan dalam keyakinan mereka di kitab mereka, bahwa tidak boleh diimami oleh orang yang tidak meyakini Mirza, karena itu menjadi akidahnya. Harus mengimani Mirza Ghulam Maud sebagai nabi, sebagai al-masih al-maud. Akhirnya nggak jadi sholat Jumat. Ya, akhirnya keterpaksaan itu sholat. Mereka jadi imam. Nah, teman-teman saya kebetulan tidak hadir kan. Dia sama tanya masa gimana Ustaz ya, sholat kita sah nggak? Gimana? Tapi tata cara sholatnya persis. Sholatnya sama 2 rakaat. Jadi memang jujur saja. Sebagian besar kan sama dengan Islam. Ya, tadi karena persoalannya kan bukan soal sholatnya. Orang Kanisa Ortodoks Syria juga sholat kan, kalau bicara sholat kan. Tapi ini kan tidak sesuai dengan aturan Rasulullah SAW. Ya kalau dia sebagai seorang Muslim, harusnya kan sebagaimana kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni sholli." Kenapa tidak mau diimami oleh orang? Sama dengan menyimpangi Islam jamaah kan. Dia tidak mau diimami oleh orang yang bukan ini. Karena kita dianggap oleh kelompok Islam jamaah itu kita kafir kitabi kita. Itu intinya. Ya mudah-mudahan Mas Tadepung ya, jadi umat Islam tetap terjaga. Karena karena Ustaz Tadepung juga banyak nangani para mu'alaf. Nah, jangan sampai mu'alaf itu masuknya ke sana. Jadi kalau ada orang dari luar Islam masuk Islam, tapi kepada kelompok yang punya keyakinan Nabi lagi, ada Nabi lagi selain Nabi Muhammad SAW, ya murtad lagi dia, murtad. Masuk ke tempat yang murtad juga gitu. Karena dalam pandangan Islam ya kalau sudah menolak Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir, murtad. Ya harus bersyahadat kembali. Nah, kenapa di India, Pakistan itu ya, di tempat lahirnya sudah tidak ada masalah? Karena menjadi agama minoriti. Sehingga sudah tidak ada masalah. Makanya dulu Pak Kiai Hasyim Mujadi, Prof. Din Samsudin itu ya mengusulkan untuk kalau tidak mau kembali ke dalam Islam menjadi agama sendiri. Kalau menjadi agama sendiri ya sebagaimana tempat lahirnya kan. Tidak ada soal. Pemirsa yang kami muliakan dan khusus teruntuk saudara kami dari kalangan Ahmadiyah, kami membuka forum dialog karena sampai sekarang memang warga Ahmadiyah ini, warga Ahmadiyah ini masih berkembang subur, terutama di daerah Jawa Barat. Kendati itu di Kota Malang juga masih banyak. Terus di Surabaya juga ada pengikut Ahmadiyah, masih berkembang subur. Jadi bagi siapapun Anda yang dari kalangan Ahmadiyah, kami dengan senang hati jikalau berkenan berdialog bersama kami. Silakan hubungi nomor kami di sini 08233 121 6100. Silakan, kami dengan senang hati bisa berdialog santai, bercengkrama, kita ngopi bareng, ngobrol perkara iman, dan kita berdiskusi tentang apa itu Ahmadiyah dan seterusnya. Mari kita tentukan titik temunya dan kita tentukan titik dari tujuan kita sebenarnya nanti beragama apa itu, dan kita akan buktikan ini, pembuktian apakah ini kitab suci atau bukan. Tazkirah ini Sikaglo Hagia Sophia Micellar Water, membersihkan noda-noda termasuk noda kosmetik, noda debu. Kita mulai dari Bapak Pendeta Luga Tamburan dulu. Pakai toner itu harus pakai kapas, pakai tisu bisa tapi efektif kapas. Laki-laki boleh pakai toner atau tidak boleh, kalau pakai semakin baik. Nah, tolong ditunjukkan. Nah itu, walaupun Nabi ternyata punya dosa
Ini beliau kemarin sudah pakai produknya Ayah Sofia. Pakai, saya suka. Yang mild cleansernya itu benar-benar bersih. Saya bandingin sama produk pembersih muka yang lain yang bentuk sabun cair gitu, lebih bersih yang ini. Punya Ayah Sofia ya. Kasih lihat. Ya. Kotor di jalan. Baik, ini Bapak Pendeta Yos ya. Pak Aldi, terima kasih. Sekarang kita aplikasi untuk membersihkan wajah biar benar-benar bersih. Sika Glow Mild Cleanser. Ini adalah facial wash, produk dari skincare Ayah Sofia, dan ini non SLS. Jadi ini benar-benar aman buat kulit, buat muka. Tidak bikin ketarik-tarik ke wajah, tidak bikin kulit menjadi kaku, keras, mengering, tidak, justru membuat kulit menjadi lembut. Oh, segar. Toner sudah, facial wash sudah. Sekarang kita pakai serum glow booster untuk anti aging. Tapi katanya beliau ini kekal abadi katanya. Iya dah? Iya, betul. Walaupun katanya kekal ya, Fir'aun kalah katanya. Ya, ini beliau tetap pakai anti aging ya. Iya, betul. Supaya bisa bersih. Awet juga ini berarti ya. Oke. Jadi glow booster Ayah Sofia ini direkomendasikan untuk kulit yang produksi minyak berlebih. Dia mampu mengatasi dan menghambat proses penuaan dini. Mengandung kakaduplam, dia mengatasi redness, brightening, hiperpigmentasi, untuk pelembab sekaligus ya. Mengandung vitamin C juga. Bu Pendeta Rin yang lalu sudah mencoba ya. Iya. Bagus kan hasilnya? Mulai ada glowing dikit lah. Pakai Hydra C itu apa namanya? Hydra Glow. Ya, Hydra Glow. Ya. Tapi Bu Pendeta Rin belum nyoba yang day cream. Oh nanti iya, kalau nanti saya coba pakai ya. day cream hasilnya nanti glowing. Oke, gitu. saya tunggu deh. Ya, serum pelembab mengandung vitamin C, kakaduplam terutama, melembabkan, mencerahkan, menutrisi kulit. Nah, ini sekarang sesudah serum pakai Sika Glow Daily Protector. Kegunaannya untuk krim siang atau bahasa umumnya itu adalah day cream. Jadi ini sudah ada anti UV-nya. Kita aplikasi untuk Pak Pendeta Luga Tambunan. Nah, ini nabinya orang Kristen, Bapak Pendeta Luga Tambunan. Teman-teman kan bilang, Bang Luga kenapa sih Abang kan nabi kok hitam sih? Nah ini kita masih butuh support dari Ayah Sofia supaya para nabi akhir zaman ini perlu glowing ya kan? Nah kalian juga pakailah biar kalian juga nggak gosong, apalagi kalian yang berada di lapangan ya kan? Nah, ini Bu Pendeta Rin menggunakan Sika Glow Daily Protector. Memang untuk mencerahkan ya, menutrisi kulit. Jadi bisa memutihkan gitu, Pak? Ya, Oh, wah itu yang dicari. Yang udah putih aja mau tambah putih. B'Shem Adonai HaRahaman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban HaAlamin HaRahaman HaRahum Molech Yom Haddin أطخ عبديم وبخا مستيعين